Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Anggi Oktavia Wulandari dengan NIM 2308031020012. Saya mahasiswi semester 4 dari program studi D3 Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Yang terhormat, Dr. Andes Marmono Singgi MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Sekuritas dan Portofolio kelas A, dan juga teman-teman yang saya banggakan yang sekarang sedang menonton video ini. Di sini saya akan membahas atau memaparkan materi mengenai manajemen portofolio 1. Pokok pembahasan yang akan saya bahas yang pertama yaitu mengenai latar belakang manajemen portofolio, definisi dari manajemen portofolio, pemahaman teori portofolio, tujuan manajemen portofolio, dan yang terakhir yaitu jenis manajemen portofolio. Tujuan pembelajaran ini yang pertama, memahami konsep dasar manajemen portofolio, mengenal tujuan utama manajemen portofolio, dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi jenis-jenis portofolio. Sebelum memasuki pokok pembahasan inti dari manajemen portofolio, saya akan membahas latar belakang manajemen portofolio yang melibatkan serangkaian keputusan dan tindakan yang harus dilakukan oleh setiap investor, baik itu investor individu ataupun lembaga. Portofolio harus dikelola apapun metode pendekatan yang digunakan oleh investor, baik pendekatan secara aktif maupun secara pasif dalam hal memilih dan menyimpan aset keuangan mereka. Hubungan di antara berbagai alternatif investasi yang dipegang sebagai portofolio harus dipertimbangkan jika investor ingin memiliki portofolio yang optimal dan mencapai tujuan investasinya. Manajemen portofolio dapat dianggap sebagai suatu proses yang jelas di dalam pikiran itu sangat penting agar memungkinkan investor untuk melanjutkan secara teratur investasinya. Oke, di sini kita masuk ke definisi manajemen portofolio. Sebelum itu, mungkin teman-teman sudah mengetahui terkait definisi dari manajemen portofolio sendiri ya. Definisi dari portofolio sendiri merupakan kumpulan surat-surat berharga atau financial instrument yang meliputi saham, obligasi, efek derivatif, dan surat berharga pasar uang untuk tujuan investasi. Sedangkan definisi dari manajemen portofolio sendiri adalah proses pengelolaan investasi yang meliputi pemilihan, pengolahan, dan pengawasan sekelompok aset keuangan untuk mencapai tujuan investasi tertentu. Jadi dari kedua definisi portofolio dan juga manajemen portofolio tersebut dapat saya simpulkan bahwa manajemen portofolio adalah proses terintegrasi yang terdiri atas gabungan beberapa langkah yang diimplementasikan secara konsisten untuk membuat dan mengelola portofolio aset untuk mencapai tujuan tertentu dari seorang investor. Untuk menghasilkan manajemen portofolio yang baik, maka diperlukan adanya perpaduan aset investasi yang tepat untuk perubahan dalam portofolio tersebut. Pemahaman teori portofolio juga dikembangkan oleh teori Markowitz, yaitu pendekatan dalam manajemen portofolio yang menggabungkan analisis makroekonomi dengan alokasi aset untuk menciptakan portofolio yang optimal. Portofolio yang optimal ini menekankan bahwa keputusan investasi harus mempertimbangkan faktor ekonomi makro seperti inflasi, suku bunga, kebijakan moneter, dan siklus ekonomi. Menurut Markowitz, pilihan dalam investasi dilakukan karena sebagian besar pemilik modal menghindari risiko dan menginginkan tingkat keuntungan yang diperoleh. Dalam teori portofolio, Markowitz menyatakan bahwa don't put your eggs in one basket, yang artinya jangan menaruh telur dalam satu ranjang. Pendapat ini memiliki arti bahwa dengan memegang beberapa saham, maka akan terjadi proses diversifikasi atau penyebaran resiko. Apabila salah satu saham investor mengalami penurunan harga, maka investor tidak akan mengalami kerugian. Karena kerugian saham yang mengalami penurunan harga masih bisa di-cover oleh saham-saham lain yang harganya tidak menurun. Jika diibaratkan saham-saham itu adalah telur, maka portofolio adalah ring basket. Oleh karena itu, dalam membentuk portofolio investasi yang baik, seorang manajer investasi perlu melakukan pengelolaan secara baik agar menghasilkan return yang maksimal.
Tujuan portofolio. Secara umum, pembentukan portofolio bertujuan untuk mengurangi risiko dengan penganekaragaman efek. Sejalan dengan pendapat Julianto yang menyatakan bahwa tujuan melakukan portofolio adalah untuk mengurangi risiko bagi pihak yang memegang portofolio. Pengurangan risiko itu dapat dilakukan dengan diversifikasi risiko. Sementara menurut Junaria, tujuan portofolio ada dua macam. Yang pertama, pada tingkat risiko tertentu berusaha mencapai keuntungan semaksimal mungkin. Ini berarti, pada saat berinvestasi, semua investor akan melakukan berbagai cara untuk memperoleh risiko yang sedikit dengan memaksimalkan keuntungan yang diinginkan. Yang kedua, pada tingkat keuntungan tertentu, berusaha mencapai risiko yang seminimal mungkin. Yang dimaksud adalah, pada saat berinvestasi, semua investor akan melakukan berbagai cara untuk memperoleh keuntungan yang tinggi dengan mengorbankan risiko yang sedikit. Selanjutnya, kita akan masuk pada materi yang terakhir, yaitu jenis manajemen portofolio. Sebelum itu, saya akan mengulas sedikit pengertian atau definisi dari manajemen portofolio adalah kombinasi antara ilmu pengetahuan, analisis, dan seni untuk mampu membaca kondisi pasar, memprediksi perilaku konsumen, serta menemukan peluang investasi yang mungkin tidak disadari oleh orang lain. Di sini ada beberapa jenis manajemen portofolio. Yang pertama yaitu manajemen portofolio aktif, yang dimana gaya manajemen portofolio aktif ini dipimpin oleh seorang manajer dana atau tim analisis investasi yang memantau pasar secara aktif, menganalisis surat berharga, dan membuat prediksi tentang arah pasar. Pemilihan aset didasarkan pada analisis rasio dan metodologi investasi lainnya. Manajer portofolio biasanya merupakan elemen yang penting karena mereka mengambil kebijakan final tentang apa yang harus dibeli dan harus dijual. Yang kedua, manajemen portofolio pasif, yang berarti bentuk yang paling populer dari jenis manajemen portofolio ini adalah reksadana indeks atau index fund. Tipe manajemen ini tidak mencoba menghitung waktu atau memilih instrumen investasi khusus untuk membangun portofolio. Yang ketiga yaitu manajemen portofolio diskresi. Pada jenis manajemen portofolio ini, manajer membuat semua keputusan investasi tanpa masukan dari investor. Reksadana, hedge fund, dan instrumen investasi sejenis lainnya menggunakan gaya manajemen diskresi untuk berinvestasi. Bagi investor yang tidak memiliki waktu untuk berinvestasi atau tidak memiliki dasar tentang investasi, bantuan dari manajer investasi profesional mungkin akan sangat membantu. Namun, ketergantungan terhadap orang lain untuk membuat pilihan investasi mungkin juga beresiko bagi investor. Investor mungkin tidak bisa menilai resikonya secara akurat. Manajer mungkin berinvestasi lebih konservatif atau bahkan lebih agresif dari investor yang diharapkan. Yang keempat yaitu manajemen portofolio non-diskresi. Bertentangan dengan jenis manajemen portofolio sebelumnya, pada gaya manajemen ini, investorlah yang membuat semua kebijakan, sementara manajer hanya berperan sebagai mitra konsultasi. Sebagian besar penasehat keuangan termasuk kategori ini karena mereka mendampingi investasi di tahap pertimbangan. Namun, pada akhirnya, investorlah yang membuat keputusan finalnya. Keuntungan dari gaya ini adalah kebebasan yang dimiliki investor untuk membuat pilihan dan memandu portofolio. Sementara, manajemen masih tetap mendapatkan nasihat dan opini ahli dari manajer investor. Gaya ini cocok bagi investor yang memiliki waktu untuk memantau investasi atau memiliki pengetahuan yang cukup mumpuni tentang pasar dan investasi. Itu tadi penjelasan dan juga pemaparan materi mengenai manajemen portofolio 1 dari saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini juga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.